Meski dipaksa, dia tetap merasa bersalah. Seandainya Sinan Sin dibunuh secara langsung, dia juga bertanggung jawab. Namun, untuk menyelamatkan nyawanya sekarang, dia tidak punya pilihan. Entah Sinan meninggal, atau dia sendiri yang mati. Dia hanya bisa memilih untuk tetap hidup. Kerja bagus. Fang Yu tersenyum pada Zhong Huangdao. Untuk senyuman Fang Yu, Zhong Huangdao hanya merasakan kepanikan yang tak ada habisnya. Rumah keluarga Sinan. Ayo, Saudara Leng, kita langsung pergi ke rumah Tuan Kota. Hewan murahan itu telah ditangkap dan terluka parah oleh Zhong Huangdao. Kita akan pergi dan mengambil pedangnya sekarang. Sinan Sin berlari ke bawah dengan semangat dan berkata kepada Sinan Leng. Dikatakan, Sinan Leng berdiri dan bertanya, apakah Zhong Huangdao baru saja menghubungi Anda? Ya, dia mengizinkanku lewat sekarang, kata Sinan Sin, dan berjalan keluar. Sinan Leng segera menyusul. Mengapa mereka menemukan umat manusia itu begitu cepat? Sinan Leng mengikuti di belakang Sinan Sin sambil mengerutkan kening. Keluarga Sinan kami juga mengirimkan banyak mata-mata, bahkan batu kapurnya pun habis, dan kami belum menemukan keberadaan umat manusia itu. Kenapa? Oh, bukankah Zhong Huangdao masih menipuku? Dia menyukaiku, tentunya tidak mungkin berbohong padaku tentang hal semacam ini. Kalau tidak, dia tidak ingin aku peduli padanya di masa depan. Sinan Sin mengabaikannya dan berjalan cepat. Di luar loteng. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya yang putih dan memberi isyarat ke udara. Tertawa, suara keras datang dari belakang gunung. Bersamaan dengan itu, diiringi hembusan angin. Celestial Falcon, yang seluruh tubuhnya bersinar terang, terbang cepat ke tubuh Sinan Sin, membuka lengannya, bersandar, dan menunggu Sinan Sin duduk di atasnya. Tunggu, sebelum menuju ke rumah Tuan Kota, ada baiknya menanyakan pendapat kakek, kata Sinan Leng. Saudara Leng, mengapa kamu begitu ragu-ragu dalam pekerjaanmu? Jika kamu ingin meminta instruksi, pergilah sendiri. Aku akan pergi ke rumah Tuan Kota dulu. Sinan Leng menginjak punggung Celestial Falcon. Wow, saat Celestial Falcon hendak mengepakkan sayapnya dan lepas landas, sosok abu-abu tiba-tiba muncul di depan Sinan Sin. Itu adalah wanita tua, Limestone. Nona kedua, masalah ini memang aneh, dan menurutku tidak perlu terburu-buru. Lian berkata perlahan dengan ekspresi kosong di wajahnya. Di mana yang aneh? Sinan sedikit tidak sabar. Dia sudah menjadi anak jangka pendek, dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk melihat monster klan manusia yang sombong itu dalam kesulitan. Dia sangat gembira dan mengharapkannya. Ras manusia itu dapat langsung membunuh Yuan Longyun dari alam peri virtual, menunjukkan bahwa kekuatannya kemungkinan besar lebih tinggi daripada peri virtual. Apakah itu kemampuan yang diberikan pedang padanya atau kekuatannya sendiri? Lian berkata perlahan, Tuan Kota saat ini sedang keluar dan mengambil 2 penjaga terkuat di rumah Tuan Kota, dan 2 penjaga yang tersisa ditambah Zhong Huangdao, termasuk paling banyak 3 dewa virtual. Kekuatan tempur semacam ini, masuk akal bahwa itu adalah mustahil. Itu menyakiti umat manusia dengan begitu mudahnya. Kalau begitu maksudmu, Zhong Huangdao berbohong padaku. Bagaimana dia bisa berbohong padaku? Apakah dia berani? Sinan Sindai mengerutkan kening dan melipat tangan di dada. Dia sudah tidak sabar. Kak, jangan khawatir, cepat atau lambat umat manusia akan mati. Kita tetap perlu berhati-hati, kata Sinan Leng. Aku tidak peduli. Aku akan pergi ke rumah Tuan Kota sekarang. Jika Zhong Huangdao berani berbohong padaku, dia akan menunggu. Dia tidak ingin aku peduli padanya di masa depan, kata Sinan Sin sambil mengarahkan tangan kanannya ke depan. Tertawa, Celestial Falcon mengeluarkan raungan panjang, dan sayapnya mengepak. Desir. Kemudian, embusan angin menyapu dan bergegas menuju ke arah rumah Tuan Kota. Adik perempuan, Sinan Leng tidak menyangka Sinan Sin akan langsung keluar, wajahnya berubah. Warna kulit Lian tidak berubah, namun sosoknya tiba-tiba menghilang. Sinan Leng mengetahui bahwa Limestone telah mengikuti. Kalau disertai batu kapur, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Sinan Leng berdiri di sana sambil berpikir sejenak, dan memutuskan untuk menanyakan masalah itu kepada kakeknya terlebih dahulu. Menurut Lian, rumah Tuan Kota, terutama situasi Zhong Huangdao memang agak aneh. Desir, Celestial Falcon dengan cepat melewati kota kuno Datong, sekali lagi menjadi fokus yang paling menarik perhatian. Saat seluruh kota berjaga-jaga,
mencari ras manusia yang membunuh Yuan Longyun, Sinan Sin muncul mengendarai Celestial Falcon. Nona Sinan kedua keluar lagi. Arah yang dia tuju, sepertinya adalah arah dari rumah Tuan Kota. Gunung ini sangat indah, ini Nona Sinan yang kedua. Banyak biksu di jalan menghela nafas dengan emosi, dan memandang Celestial Falcon yang lewat dengan cepat di atas kepala mereka dengan mata iri. Zhong Huangdao, jika kamu berani berbohong padaku, aku bersumpah itu akan membuatmu tidak nyaman. Sinan Sin berdiri di belakang Celestial Falcon, matanya penuh keganasan, mengertakkan gigi. Desir, Celestial Falcon terbang sangat cepat, dan segera sampai di gerbang istana Tuan Kota. Sinan Sin tidak bermaksud berhenti, tapi bergegas ke depan. Siapa yang datang? Penjaga istana Tuan Kota awalnya ingin menghentikannya, tetapi ketika dia melihat elang langit yang mempesona, dia mengetahui identitas pengunjung tersebut dan segera menutup mulutnya. Kemudian, Celestial Falcon terbang ke rumah Tuan Kota dengan cara ini. Dimanapun lokasinya di kota, situasi ini sangat jarang terjadi. Gunung itu terbang langsung ke rumah Tuan Kota, yang sangat tidak sopan. Namun menghadapi Sinan Sin, para penjaga ini benar-benar tidak berani berbuat apa-apa. Jika tidak, kemungkinan besar nyawa mereka akan hilang. Di Celestial Falcon, Sinan menarik napas dalam-dalam. Belum bisa dipastikan apakah Zhong Huangdao benar-benar menipunya, dia harus tetap lembut. Dia menggunakan batu giok untuk menghubungi Zhong Huangdao, dan itu terhubung dengan cepat. Saudara Zhong, saya telah datang ke rumah Tuan Kota, di mana kamu? Sinan Sin bertanya, aku telah melihatmu, turunlah, dan aku akan mengirimmu kepadaku. Jawab Zhong Huangdao, besar. Sinan Sin langsung menyetujuinya. Dari nada bicara Zhong Huangdao, dia tidak akan menipu dengan cara apapun. Jika tidak, dia telah sampai di rumah Tuan Kota, mengapa Zhong Huangdao masih begitu tenang? Sinan Sin jatuh dari udara dan menginjak tanah. Segera, seberkas cahaya muncul dari tanah di bawah kakinya. Wow, detik berikutnya, Sinan Sin memasuki ruang rahasia. Dia melihat ke depan, dan Zhong Huangdao sedang duduk di kursi di depan, menatap lurus ke arahnya. Sinan Sin melihat sekeliling, tapi tidak melihat orang lain. Apakah itu benar-benar tertipu? Hati Sinan berkobar, tapi di permukaan dia masih bertanya selembut mungkin, Saudara Zhong. Di mana hewan murahan itu? Entah kenapa, dia merasa ekspresi Zhong Huangdao agak aneh. Kaku, dan ada ekspresi aneh di matanya. Terlebih lagi, setelah dia menanyakan pertanyaan itu, Zhong Huangdao tidak menjawab. Hal ini membuat Sinan Sin tidak tahan lagi, dan berkata dengan marah, Zhong Huangdao, bukankah maksudmu kamu punya menangkap manusia bajingan itu? Apakah kamu benar-benar berbohong padaku? Saya benci ditipu. Kamu benar-benar berani melakukan ini, jangan pernah berpikir untuk bertemu denganku lagi. Zhong Huangdao duduk di sana, masih diam. Kamu, Sinan Sin ingin bergerak maju. Dia tidak berbohong kepadamu, kan aku di sini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Suara ini tidak jauh dari hati Sinan. Sinan Sin terkejut, dan segera menoleh. Kemudian, dia melihat Fang Yu, kurang dari 1 meter darinya. Sinan Sin dengan cepat menyapu tubuh Fang Yu ke atas dan ke bawah, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan, dan dia mundur beberapa langkah. Kamu, meskipun Sinan Sin mendominasi, tapi tidak bodoh. Dia melirik Zhong Huangdao, yang duduk di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian pada Fang Yu, yang masih utuh, wajahnya menjadi pucat. Zhong Huangdao, kamu berani menipuku dengan manusia bajingan. Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensi melakukan ini? Dasar bajingan, Sinan mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Papa, pada saat ini, Fang Yu di belakang bertepuk tangan. Sinan Sin, hal pertama yang kamu pikirkan saat ini adalah mengutuk, itu membuka mata. Fang Yu tersenyum dan berjalan beberapa langkah ke depan. Sinan Sin terlihat jelek, menatap Fang Yu, dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu berani memindahkanku? Apa menurutmu aku dan Yuan Longyun adalah identitas yang sama? Jika kamu berani memindahkanku, Mai kakek harus dibunuh. Kamu, tidak hanya membunuhmu, tetapi semua manusia rendahan yang memiliki hubungan darah denganmu akan membunuh. Saat ini, hati Sinan ketakutan. Tapi di saat yang sama, penuh amarah. Dia terlahir sebagai bangsawan sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah merasa frustrasi. Kamu adalah manusia rendahan.
Kamu pikir kamu bisa melakukannya di kota kuno Datong jika kamu memiliki kekuatan. Sudah kubilang, tidak ada tempat bagimu di seluruh benua Yunyu. Apakah kamu berani memindahkanku ke mencoba? Sinan Sinyu berkata semakin marah, semakin besar keberanian yang muncul. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri tepat di depan Fang Yu, mengangkat kepalanya, masih sombong. Ayo, coba pindahkan aku, seru Sinan dengan gigi terkatup. Bentak, Fang Yu langsung menamparkan dan menamparnya. Kekuatan tamparan ini tidak kuat, namun menghancurkan tulang pipi kiri Sinan Sin, dan puluhan gigi terlepas dari mulutnya. Ledakan, di saat yang sama, seluruh tubuh Sinan Sin juga terbang keluar, terbanting ke dinding samping dengan suara teredam, lalu jatuh ke tanah. Efek visual kali ini sangat mengejutkan dan berdampak. Duduk di depan, Zhong Huangdao menyaksikan pemandangan ini, matanya melebar, dan matanya penuh keheranan. Fang Yu benar-benar melakukan sesuatu pada Sinan. Terlebih lagi, satu tembakan sangatlah kejam. Terlalu kejam. Ini adalah putri tercinta dari keluarga Sinan, hati dan jiwa dari penyihir budidaya Sinan Qianli. Engah, jantung Sinan muntah darah dan otaknya menjadi kosong. Pada saat dikipasi, dia banyak berpikir, tetapi sepertinya dia tidak memikirkan apapun. Dia hanya bereaksi setelah dia mendarat. Dia dipukuli oleh manusia. Sakit, melonjak. Ah, kamu berani memukulku, beranikah kamu memukulku? Sinan menekan pipinya, rasa sakit dan kebencian membuatnya berteriak sangat keras. Tubuhnya mengejang, menjerit-jerit sambil menangis. Jeritan keras ini bergema di ruang rahasia, membuat hati merinding. Fang Yu perlahan berjalan menuju Sinan Sin. Aku akan membunuhmu, bajingan, sampah. Kamu ras yang jahat, kamu. Kata-kata Sinan Sin bocor, tetapi kata-kata keji itu tidak bisa dihentikan, dan dia terus mengutuk. Fang Yu berjongkok di depan Sinan Sin, meraih kepalanya, dan mengangkatnya. Aku mengagumi semangat kematianmu, sangat jarang melihatnya. Fang Yu tersenyum, wajah Sinan penuh dengan darah, dan dia tidak memiliki gambaran. Mulia dari kecantikan yang luar biasa dan Nona Sinanjia sebelumnya. Dia masih mengumpat dengan marah dan getir, seolah-olah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Fang Yu meraih kepalanya dan menekannya ke tanah. Dampaknya menyebabkan Zhong Huangdao yang berada di depannya mengguncang seluruh tubuhnya. Dia memejamkan mata dan tidak tahan untuk melihat lurus. Ledakan, ada lagi suara teredam. Fang Yu menekan kepala Sinan Sin dan menghancurkan tanah hingga runtuh. Pada titik ini, Sinan Sin bahkan tidak bisa berteriak, seluruh tubuhnya sedikit bergerak, dan ada rengekan di tenggorokannya. Tapi dia belum mati. Di bawah kemiringan sumber daya keluarga Sinan terlepas dari biayanya, meskipun bakat budidaya Sinan Sin bukan yang terbaik, wilayahnya masih secara paksa dinaikkan ke puncak negeri dongeng, dan akan memasuki negeri dongeng. Basis budidaya pada tingkat ini, selama tubuh tidak sepenuhnya hancur dan kehilangan vitalitasnya, ia dapat bertahan hidup. Apakah kamu nyaman sekarang? Fang Yu bertanya sambil menatap Sinan Sin dengan senyuman di wajahnya. Kepala Sinan diratakan, bagaimana dia bisa menanggapi kata-kata Fang Yu. Fang Yu berdiri, memandang Zhong Huangdao, dan berkata, mengapa kamu dan Yuan Longyun menyukai wanita seperti itu? Itu benar-benar membuatku bingung. Bibir Zhong Huangdao bergetar dan dia terdiam. Kamu, Fang Yu hendak berbicara, memanggil. Pada saat ini, tiba-tiba ada duri dingin di belakangnya. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia segera berbalik. Engah, pada saat ini, cahaya gelap melintas di depannya, mengenai dadanya. Cahaya keemasan menyala di dada Fang Yu, menghalangi cahaya dan bayangan. Desir-desir, setelah itu, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan ki yang kuat keluar dari tubuhnya. Ledakan, ada suara keras, dan energi kemarahan yang dahsyat menghancurkan cahaya dan bayangan di sekitarnya. Semburan kekuatan hukum luar angkasa muncul dari belakang. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke belakang lagi. Saya melihat cahaya berkedip-kedip di lokasi di mana Sinan Sin berada. Ingin menyelamatkan Sinan Sin, mata Fang Yu menatap dingin ke posisi Sinan Sin, dan mengangkat telapak tangan kirinya. Kekuatan semua jalur memadat dan meledak dalam sekejap. Ledakan, kekuatan mengerikan dari 10.000 cara meledak ke depan. Sesosok muncul di depan kekuatan 10.000 dao, dengan perisai bersinar dengan cahaya platinum di depannya. Ledakan,
Kekuatan 10.000 cara meledak pada perisai. Segel ajaib muncul di tengah perisai, dengan cahaya bersinar dan nafas khusus. Segel Dharma ini sepertinya ingin memampatkan kekuatan 10.000 bola. Kakak, namun, itu tidak bisa dilakukan. Kekuatan 10.000 cara menghancurkan segel perisai itu hingga menjadi retakan, dan kemudian seluruh perisai itu mulai retak. Ledakan, perisainya hancur, dan sosok yang memegang perisai dari belakang meledak. Bum bum bum, tanah runtuh dengan keras. Fang Yu meremas telapak tangan kirinya lagi, dan dengan paksa menarik kembali kekuatan 10.000 cara yang dilepaskan. Tapi saat ini, menantikan. Sinan Sin sudah tidak terlihat lagi. Pihak lain hanya memblokir waktu selama 2 atau 3 detik, tetapi masih memindahkan Sinan Sin dengan mantra luar angkasa. Namun, harganya untuk menyelamatkan keberadaan Sinan Sin, hanya untuk bertahan. Fang Yu berbalik, cahaya keemasan samar bersinar di pupil matanya. Di belakangnya, sosok seorang wanita tua terungkap sepenuhnya. Dia tanpa ekspresi, rambutnya beruban, dan matanya abu-abu. Wanita tua itu hanya berdiri di sana, tanpa bekas kehidupan, seperti benda mati. Ketika Sinan Sin diselamatkan, Fang Yu tidak merasa terlalu marah. Hanya, seorang wanita tertua yang membosankan, tidak ada ancaman, dan telah dipukuli dengan kejam olehnya, sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Sebaliknya, wanita tua di depannya itulah yang membuatnya sangat tertarik. Dilihat dari penampilan dan nafasnya, wanita tua ini, jelas bukan ras surgawi, juga bukan ras manusia. Wanita tua itu menghadap Fang Yu, tapi tidak ada fokus di mata abu-abunya. Dia sepertinya menatap Fang Yu, tapi sepertinya tidak. Dan dia berdiri di sana seolah-olah dia tidak ada, dan dia tidak mengeluarkan sedikit pun nafas. Untuk menyelamatkan Sinan Sin, aku bunuh diri. Tidak ada gunanya bagaimanapun kamu melihatnya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata, Nona kedua, pasti tidak ada kecelakaan. Kata Lian, nada suaranya tidak berfluktuasi. Dengan kata lain, Fang Yu diam-diam mengamati wanita tua di depannya. Dia bisa mendekatinya tanpa menyadarinya, dan memindahkan jantung Sinan dengan kecepatan yang begitu cepat. Dixian tidak bisa mencapai hal seperti itu di depan Fang Yu. Tapi tidak ada jejak aura kultivasi pada wanita tua ini. Menurut situasi saat ini, tidak peduli itu rumah tuan kota atau keluarga Sinan, seharusnya tidak ada keberadaan di atas level Earth Immortal. Jadi, apa sebenarnya yang digunakan wanita tua ini untuk menyelamatkan Sinan Sin? Tidak ada cara untuk memikirkan hasil hanya dengan berpikir. Seperti kata pepatah, latihan menuntun pada pengetahuan sejati. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Om, sebuah pedang terdengar, cahaya putih berkedip. Pedang giok putih muncul di telapak tangan kanan Fang Yu. Kudengar nona keduamu sangat menginginkan pedangku, maka aku akan memberimu kesempatan untuk mengambilnya. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Dia mengangkat pedang giok putih di tangannya dan mengarahkannya langsung ke batu kapur. Ledakan, dengan genggaman erat di tangan kanan, ujung pedangnya meledak dengan energi pedang yang mengerikan. Pedang Ki seperti tornado yang merajalela, menghantam batu kapur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dari kejauhan, batu kapur hampir tidak memiliki ruang menghindar. Tapi dia tidak bermaksud menghindar sama sekali. Pada saat aura pedang yang kejam hendak mengenainya, tubuhnya tiba-tiba menyebar. Tiba-tiba menyebar seperti pasir dan berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar di udara. Boom, gas pedang meledak, dan batu kapur menghilang. Boom boom. Pengeboman yang disebabkan oleh ini secara langsung menghancurkan separuh dari seluruh ruang rahasia menjadi berkeping-keping. Lingkaran isolasi Fang Yu sebelumnya tidak dapat lagi didukung dan tiba-tiba runtuh. Bang Long, energi pedang dari pedang ilahi giok putih masih mengalir ke depan, meninggalkan jurang besar di tanah rumah tuan kota. Bagi para biksu dan penjaga di rumah tuan kota, ledakan ini terjadi secara tiba-tiba. Mereka semua kaget karena ketakutan, lalu berteriak dan berlari keluar untuk memeriksa situasi. Ada serangan, serangan, waspada, waspada, laporkan ke Tuan Muda. Ledakan itu datang dari ruang rahasia Tuan Muda. Pergi, banyak biksu dan penjaga yang berteriak, tetapi mereka bahkan tidak tahu siapa lawan mereka. Di dalam ruang rahasia, Fang Yu berdiri di tempat, memasukkan pedang giok putih ke tanah, mengerutkan kening dan melihat ke depan. Pukulan tadi hanyalah sebuah ujian. Dan dia menguji hasilnya. Saat tubuh batu kapur itu menyebar, dia membuka mata jalan itu. Di bawah pandangan mata jalan,
proses penyebaran tubuh batu kapur melambat. Kemudian Fang Yu mengetahui, ini bukanlah ilusi, juga bukan tiruan boneka. Ketika tubuh batu kapur menyebar, tubuh fisiknya memang menyebar, berubah menjadi partikel yang sangat kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian langsung menyatu ke udara. Dengan cara ini, pukulan Fang Yu sebelumnya secara alami terhempas. Sedangkan untuk batu kapur, dagingnya langsung menyatu dengan udara. Di bidang penglihatan, keberadaan batu kapur telah tersebar di wilayah yang luas. Jika tidak ada jalan keluar, metode ini hampir tidak dapat diselesaikan, setidaknya dalam hal penyembunyian. Dia bisa melelehkan tubuhnya ke udara dan menyelinap ke tempat manapun tanpa menimbulkan pemberitahuan sedikitpun. Sihir macam apa ini? Mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Dibandingkan dengan berbagai teknik penyembunyian, metode yang digunakan oleh wanita tua di depannya tampak jauh lebih canggih. Desir, tubuh batu kapur dengan cepat tersusun kembali di udara, mengembun dan terbentuk. Seluruh prosesnya sungguh luar biasa. Jika bukan karena mata jalan besar, mustahil untuk melihatnya. Ini benar-benar kemampuan yang dimiliki wanita tua ini. Apakah ini masalah etnis? Wanita tua ini bukan ras manusia atau ras surgawi. Mungkinkah itu ras alien, dan cara yang dia gunakan adalah bakat dari kelompok etnis mereka, atau kemampuan unik? Fang Yu memandang wanita tua di depannya menyipitkan matanya dan berpikir dalam hatinya. Kamu melukai wanita kedua dengan serius, dan kamu pasti akan membangkitkan kemarahan yang tak ada habisnya dari Patriark Sinan. Kemarahannya cukup untuk menelanmu dan membuatmu tidak bahagia, kata Lian dengan suara dingin. Jangan khawatir, aku akan membersihkanmu, secara alami aku akan pergi dan membersihkannya. Fang Yu melirik ke belakang batu kapur. Setengah dari ruang rahasia Zhong Huangdao diledakkan olehnya, dan teriakan di luar mengguncang langit, mengeluarkan nafas. Jelas sekali, apa yang terjadi di sini telah mengguncang seluruh istana Tuan Kota. Awalnya, Fang Yu ingin menangani masalah ini secara sederhana. Tapi sekarang, sejak diledakkan, itu saja. Cara menuju ke sini langsung. Fang Yu mencengkeram pedang Dewa Giok Putih, mengangkatnya, dan mengarahkannya ke arah batu kapur lagi. Kamu tidak akan pernah menyentuhku. Lian berkata dengan hampa. Saya kira tidak. Fang Yu mencengkeram pedang giok putih dan memotong ke depan. Ledakan, pedang Qi seperti Chang Hong, berkedip di langit seketika. Kekuatannya seperti membelah dunia. Ledakan, pedang Qi tiba-tiba ditebas. Sosok batu kapur itu menyebar lagi di udara dan menyatu ke udara untuk menghindari pemboman energi pedang. Namun tujuan dari pedang ini sebenarnya bukanlah batu kapur. Para penjaga dan biksu dari istana Tuan Kota lah yang bergegas ke balik batu kapur. Ah, penjaga rumah Tuan Kota ini hanya sempat mengucapkan jeritan ketakutan sebelum kematian. Ledakan, kekuatan penghancur aura pedang menciptakan retakan besar di tanah dengan suara yang keras dan kekuatan yang sangat mengejutkan. Para biksu dan penjaga rumah Tuan Kota di arah ini tidak luput. Ku bilang, kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Suara Limerok terdengar suram di telinga Fang Yu. Jangan khawatir, saya telah melihat banyak orang bergegas untuk bertahan hidup, tetapi saya belum melihat ada orang yang ingin mati. Oh, Anda bukan ras manusia, maaf. Fang Yu tersenyum dingin. Selama kata-kata itu, cahaya kemasan berkedip di pupil matanya. Ledakan, tiba-tiba, sekelompok besar api emas menyala membentuk lingkaran di atas kepalanya. Panggilan, nyala api menyala sangat dahsyat, mengeluarkan suara, sila-sila. Dalam prosesnya, Limestone menjerit kesakitan. Fang Yu berdiri di tempat, menekankan tangannya pada gagang pedang giok putih, mengangkat kepalanya untuk melihat api di atas kepalanya, dan tersenyum, bagaimana? Apakah kamu menyentuhmu sekarang? Di mana Limestone bisa menanggapi kata-kata Fang Yu? Di tengah jeritan yang menyedihkan, suaranya menjadi semakin lemah hingga menghilang sepenuhnya. Pada titik ini, tubuh batu kapur tersebut menghilang tanpa meninggalkan jejak. Saat dia meninggal, dia tidak mengerti mengapa Fang Yu bisa secara akurat menutupi tubuhnya yang berserakan dengan api. Kemampuanmu sungguh hebat, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Mulut Fang Yu memunculkan senyuman dingin. Tidak peduli dari kelompok etnis mana wanita tua ini berasal, dia sangat mampu. Jika tidak ada jalan keluar, mungkin perlu menggunakan metode yang lebih rumit untuk menemukan tempat di mana jenazah wanita tua itu berserakan. Tapi dengan mata jalan, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi.
Sekalipun mereka tersebar menjadi partikel-partikel kecil, mereka tidak bisa lepas dari pandangan mata jalan. Lalu, nyalakan saja Li Huo di tempatnya. Wanita tua itu tidak mempunyai kehidupan sama sekali. Kalau memang bakat etnisnya, maka etnisnya pasti cukup menarik. Saya tidak tahu etnis apa itu. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Serangan musuh. Serangan musuh. Cepat beritahu penguasa kota dan kedua penjaga. Tuan kota. Rumah tuan kota menjadi berantakan. Setelah melihat kematian tragis para biksu dan penjaga di depan, beberapa dari mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar dan hanya ingin melarikan diri. Yang lain berpikir untuk memberitahu Tuhan untuk meminta bantuan. Yang lain bahkan tidak mengetahui situasi spesifiknya, berlarian dengan panik dan berteriak seperti lalat tanpa kepala. Fang Yu berdiri di tempatnya, memandang ke depan, dan sedikit menyipitkan mata. Dia perlahan mengangkat pedang giok putih di tangannya. Ini semua adalah ras surgawi yang hadir, tidak peduli berapa banyak pembunuhan, dia tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari belakang. Itu adalah suara yang datang melalui perasaan ilahi. Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke belakang. Zhong Huangdao lah yang dikunci di kursi oleh Fang Yu yang mengeluarkan suara. Saya Zhong Huangdao, Tuan Muda dari Istana Tuan Kota. Semua anggota Istana Tuan Kota mendengarkan perintah. Zhong Huangdao mengertakkan gigi dan terus mengirimkan suaranya. Pada saat ini, seluruh Istana Tuan Kota sepi. Mereka masih bisa mengenali suara dan nada bicara Zhong Huangdao. Tuan Muda baik-baik saja, dan juga bisa mengeluarkan perintah. Hal ini membuat anggota yang masih hidup di rumah Tuan Kota merasa sedikit lebih stabil di hati mereka. Fang Yu memandang Zhong Huangdao dengan tenang. Dia ingin tahu bagaimana Zhong Huangdao masih ingin beroperasi. Zhong Huangdao melirik Fang Yu, matanya penuh ketakutan, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata lagi, semuanya normal di rumah Tuan Kota, kalian, semua kembali ke posisi kalian. Tidak ada yang terjadi sekarang, Ming tidak mengerti. Nada suaranya sangat tegas, tidak diragukan lagi. Setelah mendengar kalimat ini, seluruh anggota Istana Tuan Kota tercengang. Tidak terjadi apa-apa, semuanya normal. Tapi rumah Tuan Kota, jelas diserang oleh musuh, dan ada tanda pedang yang mengejutkan di tengahnya. Dan pria dengan pedang, dia baru saja membunuh begitu banyak anggota Istana Tuan Kota. Tapi apa yang Tuan Muda minta mereka lakukan tidak pernah terjadi. Mungkinkah hal semacam ini bahkan tidak perlu diberitahukan kepada pemilik kota? Ini, kenapa begini? Anggota seluruh Istana Tuan Kota merasa kosong dan terkejut. Saya ulangi lagi, ini perintah. Di rumah Tuan Kota, semuanya normal. Tidak ada yang bisa melapor kepada Tuan Kota, tidak ada yang terjadi. Ini perintah. Pembuluh darah biru Zhong Huangdao muncul di dahinya dan meraung lagi. Saat ini, matanya sudah memerah. Mengambil keputusan ini cukup sulit baginya. Dalam situasi ini sekarang, jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia pasti akan memiliki bawahannya yang mampu menyebarkan berita tersebut, dan kemudian menimbulkan sensasi di seluruh kota kuno Chess, dan menarik ayahnya, penguasa kota, kembali. Dengan cara ini, kekuatan untuk mengepung Fang Yu dapat dimobilisasi semaksimal mungkin. Tapi untuk melakukan itu, pertama, semua bawahan di Istana Tuan Kota harus mati, termasuk dia. Adapun kekuatan eksternal ayahnya, bahkan jika dia ingin menembak, dia tidak melakukannya secepat itu, dan dia tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka sama sekali. Dengan kekuatan Fang Yu, membunuh mereka semudah menjepit beberapa semut. Oleh karena itu, Zhong Huangdao tidak punya pilihan lain. Saat ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan melakukan segala kemungkinan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Zhong Huangdao masih memiliki pemikiran menakutkan di hatinya. Dia selalu merasakan, kekuatan Fang Yu melebihi kognisi sebelumnya. Mungkin, ayahnya kembali, dan bahkan banyak keluarga di seluruh kota kuno Chess tidak bisa mendapatkan bulu yang lebih rendah, malah mereka dibombardir oleh Fang Yu. Jika itu masalahnya, itu luar biasa. Oleh karena itu, setelah mensintesis pemikiran ini, dia memutuskan, tidak lagi menentang Fang Yu. Ini menundukkan kepalanya kepada Fang Yu, bahkan bisa dikatakan, berlutut di depan Fang Yu. Sungguh memalukan bersikap begitu rendah hati di hadapan umat manusia. Namun, Zhong Huangdao tidak punya cara lain. Dia ingin hidup, ini cara terbaik. Dalam menghadapi hidup dan mati, wajah seperti apa, martabat, tidak ada apa-apa.
Ada peluang untuk mendapatkan kembali martabat saat masih hidup, dan orang mati tidak berharga. Ketika Sinan Xin terluka parah oleh Fang Yu dan diselamatkan, klan Sinan pasti akan bereaksi, dan banyak hal mungkin masih diketahui semua orang. Namun, pilihan yang diambil Zhong Huangdao adalah murni untuk Fang Yu. Dia hanya ingin Fang Yu tahu bahwa dia tidak ingin melawannya, dia hanya ingin hidup. Di dalam rumah Tuan Kota, masih ada keheningan. Sekarang, segera perbaiki rumah Tuan Kota, lalu kembali ke pos masing-masing. Kebisingan yang ditimbulkan sebelumnya akan dijelaskan oleh latihanku. Aku memperingatkan untuk terakhir kalinya bahwa tidak terjadi apa-apa hari ini. Siapa yang berani memberitakan berita, termasuk Tuan Kota ada di dalam, tidak peduli apa yang kamu bunuh. Zhong Huangdao berkata dengan dingin. Fang Yu memicingkan mata ke arah Zhong Huangdao dan menunjukkan senyuman. Orang ini jauh lebih pintar dari yang dia kira. Dibandingkan dengan kesembronoan Sinan Xin, itu bisa dikatakan sebagai sebuah dunia. Namun, Fang Yu tidak terlalu peduli dengan reaksi istana Tuan Kota. Saat ini, tampaknya kekuatan tempur tertinggi di kota kuno Ches bukanlah ancaman baginya. Tidak masalah apakah Zhong Huangdao memilih untuk bersabar atau menolak. Tidak masalah jika seluruh kota akan menentang Fang Yu. Booming adalah, tapi karena Zhong Huangdao sekarang memilih untuk menundukkan kepalanya dengan sabar, itu juga merupakan hal yang baik bagi Fang Yu, yang dapat menyelamatkan banyak masalah. Di dalam keluarga Sinan, suasananya mengalami depresi berat. Di lobi keluarganya, semua anggota inti telah tiba. Hanya tulang punggung mereka, Patriark Sinan Qianli tidak ada. Ada keheningan di lobi, dan banyak anggota inti membiru, dengan kemarahan dan keterkejutan yang luar biasa di mata mereka. Mereka baru saja menerima kabar bahwa Sinan Xin terluka parah setelah pergi ke istana Tuan Kota. Untungnya, Li Mestone juga mengikuti dan menyelamatkan Sinan Xin. Sinan Qianli murka dan segera pergi mengobati Sinan Xin. Di saat yang sama, keluarkan perintah untuk memanggil semua anggota inti keluarga Sinan. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai keluarga teratas di kota kuno Datong, keluarga Sinan jarang mengumpulkan semua anggotanya. Bisa dibayangkan betapa marahnya Sinan Qianli yang selalu tenang. Patriark masih merawat wanita kedua, harap menunggu dengan sabar. Seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut putih berjalan menuju lobi dan berkata kepada banyak anggota di lobi. Bagaimana kabar wanita kedua? Apakah ini serius? Salah satu anggota bertanya. Petik 2. Ini lebih serius, tapi tidak fatal. Orang tua itu menjawab, hanya saja mood wanita kedua tidak stabil. Saat ini, Patriark masih menenangkan emosinya. Anggota keluarga di lobi saling memandang. Sinan Xin terluka parah. Di seluruh kawasan kota kuno Ches, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Terlebih lagi, dia masih terluka di rumah Tuan Kota. Apa yang terjadi selama periode ini? Siapa ini? Apakah itu rumah Tuan Kota? Mustahil. Rumah Tuan Kota telah mempromosikan hubungan dengan keluarga Sinan, dan ingin mengkonsolidasikan hubungan dengan pernikahan Sinan Xin dan Zhong Huangdao. Mereka tidak punya alasan untuk melakukan ini. Siapa orang itu? Kemungkinan besar suku manusialah yang melakukannya. Kali ini Sinan Leng berjalan ke depan lobi dan berkata dengan suara dingin. Suku manusia itu sedang berbicara tentang membunuh Yuan Longyun di jalan. Seorang anggota bertanya dengan heran. Ya, Sinan Leng menjawab, lalu menceritakan tentang hal-hal sebelum dan sesudah Sinan Xin pergi ke rumah Tuan Kota hari ini. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti rumah Tuan Kota, setidaknya Zhong Huangdao, telah dikendalikan oleh umat manusia itu. Ini, mata banyak anggota tidak dapat dipercaya. Ras manusia mengendalikan rumah Tuan Kota, hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ras manusia sama rendahnya dengan semut di seluruh benua Yunyu, hanya layak merangkak di tanah. Bagaimana kelompok etnis seperti itu bisa melakukan hal sebesar itu? Dia juga seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Suku manusia itu, sedikit kekuatan, dia tidak lemah. Sinan Leng mengepalkan tangannya, nadanya penuh aura pembunuh. Bagi Sinan Xin, dia juga sangat menyayanginya. Selain itu, Sinan Xin juga melambangkan prestise keluarga Sinan secara luas. Cedera Sinan setara dengan hilangnya wajah keluarga Sinan. Semakin parah cederanya, semakin parah pula kerusakan pada wajah keluarga Sinan. Sekarang adikku terluka parah, berarti wajah setiap anggota keluarga Sinan bengkak. Sebagai anggota garis langsung,
Sinan Leng secara alami penuh dengan amarah dan aura pembunuh. Dia harus membalaskan dendam adiknya. Dapatkan kembali wajah yang hilang untuk keluarga Sinan. Manusia, banyak anggota inti di lobi terlihat berbeda, tapi mata mereka masih penuh rasa tidak percaya. Mereka masih belum bisa menerima hal ini. Ras manusia, berani menjadi liar seperti ini di kota kuno Datong. Apa yang dia makan? Kenapa dia berani melakukan ini? Dadada, pada saat ini, langkah kaki yang berat datang dari aula dalam. Banyak anggota di lobi mengubah wajah mereka dan langsung tutup mulut. Keheningan langsung pulih di lobi. Langkah kaki itu semakin dekat. Segera, Sinan Qianli dengan jubah mewah muncul di depan para anggota. Wajahnya dingin, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang sangat berbahaya. Sinan Qianli selalu menjadi orang yang paling bijaksana dan paling tenang dalam keluarga. Bahkan dia menunjukkan ekspresi seperti itu, tidak sulit untuk menebak betapa marahnya dia saat ini. Suasana di lobi semakin menyedihkan. Wajah Sinan Qianli muram, dan dia tidak berbicara lama, hanya menatap ke depan. Dia menimbulkan rasa penindasan yang besar kepada anggota di seluruh lobi, dan banyak anggota yang tidak berdarah dan merasa tercekik. Sinan Leng memandang Sinan 1000 mil. Dibandingkan dengan wajah Sinan yang sedang murung tadi, wajah Sinan Qianli terlihat lebih jelek lagi. Apakah terjadi sesuatu lagi? Saat ini, Sinan Qianli berbicara. Li Merok, sudah mati. Begitu dia mengatakan ini, terjadi keheningan selama 2 detik, dan sepertinya dia belum pulih. Kemudian, warna kulit semua anggota inti berubah drastis, dan beberapa dari mereka menarik napas. Batu Kapur sudah mati. Siapa Batu Kapur? Dia adalah pengawal pribadi Patriark. Pemilik Patriark telah mengikutinya sebelum dia terungkap, dan dia tidak pernah pergi. Setelah Sinan Qianli tidak membutuhkannya, dia pergi untuk melindungi Sinan Xin secara pribadi, wanita kedua yang paling dicintai oleh Sinan Qianli. Meskipun dia bukan klan surgawi, di mata banyak anggota keluarga Sinan, status Limestone tidaklah rendah, dan banyak anggota yang sangat menghormatinya. Tapi sekarang, Batu Kapurnya juga sudah mati. Para anggota memandang Sinan Qianli dengan hati-hati, dan tidak berani bernapas. Mereka tidak dapat membayangkan perasaan batin Sinan Qianli saat ini. Kebencian ini harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Sinan mengamati penonton ribuan mil, cahaya merah samar-samar bersinar di pupilnya. Vitalitasnya telah meningkat. Sebagai orang kuat yang telah berlatih selama bertahun-tahun, dia seharusnya tidak mengalami banyak perubahan suasana hati. Namun satu demi satu melihat kondisi tragis Sinan Xin kesayangannya terluka parah, dan menemukan bahwa Li Yan telah meninggal, dia tidak bisa tetap tenang. Membunuh. Harus dibunuh. Manusia harus mati. Dia tidak hanya ingin membunuh manusia rendahan, tetapi seluruh umat manusia di kota kuno Chess harus menanggung akibatnya. Semua anggota mendengarkan perintah dan segera berangkat. Pergi ke rumah tuan kota. Perintah Sinan Qianli Hansheng. Di rumah tuan kota. Setelah beberapa restorasi, rumah tuan kota pada dasarnya telah mengembalikan tampilan aslinya. Di dalam ruang rahasia, Fang Yu duduk di tempat Zhong Huangdao duduk, dan mengangkat kaki Erlang. Menurutmu kapan keluarga Sinan akan dibunuh? Fang Yu memandang Zhong Huangdao di samping dan bertanya. Petik 2. Segera, Sinan ribuan mil sangat mencintai Sinan Xin, nada ini, dia tidak bisa menelannya, kata Zhong Huangdao. Apakah menurutmu dia tidak berpikir sepertimu dan kemudian menurutku aku tidak bisa menghadapinya dengan baik, jadi aku tidak akan datang untuk saat ini? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mendengar kata-kata ini, Zhong Huangdao mengejang, lalu menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, Sinan Qianli adalah eksistensi yang sangat sombong. Dia memang sangat pintar dalam menangani banyak urusan keluarga. Hikmah, ayahku mengaguminya sangat banyak, tapi dari segi kekuatan, dia sudah luar biasa sejak lahir, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia lebih lemah dari yang lain. Terutama, kamu masih ras manusia. Itu bagus sekali. Fang Yu berdiri dan menggeliat. Zhong Huangdao menggerakkan bibirnya, tapi tidak berbicara. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kamu boleh bertanya, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Fang Yu tersenyum. Aku hanya ingin tahu, apa tujuanmu? Kenapa kamu ingin memasuki kota kuno Datong? Meski saat ini kamu berada di atas angin, mungkin keluarga Sinan bukanlah lawanmu, tapi kamu membuat hal-hal besar, pada akhirnya, itu benar-benar mustahil.
Pada akhirnya, kamu harus tahu bahwa kamu adalah ras manusia. Zhong Huangdao mengertakkan gigi dan berkata, tidak ada ras di benua Yunyu yang akan membuat biksu manusia begitu sombong. Kamu kuat, tetapi kamu akan selalu menghadapi lawan yang lebih kuat, seperti mereka yang berasal dari kelas 3, kelas 2, dan bahkan ras superior kelas 1. Anda mungkin tidak percaya, saya pertama kali datang ke kota kuno Datong, tapi saya hanya ingin berjalan-jalan di sini dan mempelajari adat istiadat Anda. Ini hanya perjalanan untuk bersantai. Fang Yu tertawa, adapun kenapa aku melakukannya nanti, dan rangkaian perselisihan yang ditimbulkan, hanya bisa dikatakan sebagai kasus berdarah yang disebabkan oleh usaha Sinan Sin sendiri. Jika pelelangan berakhir normal, Fang Yu mungkin telah meninggalkan kota kuno Chess. Tapi seorang Sinan Sin mendesak Yuan Longyun dan Zhong Huangdao untuk pingsan, dan bersikeras datang untuk memprovokasi dia. Maka tidak mungkin, jika ada yang menyinggung perasaan saya akan membunuhnya. Fang Yu duduk di posisinya, dengan santai dan puas. Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, Zhong Huangdao, yang berdiri di samping, memiliki tatapan yang rumit. Dia sangat bingung, apakah Fang Yu benar-benar tidak mengkhawatirkan Sinan Qianli yang akan membunuh. Sekalipun Fang Yu benar-benar tidak takut pada Sinan Qianli, dia seharusnya khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan setelah konflik dengan Sinan Qianli. Di benua Yunyu, jika umat manusia ingin menjadi pusat perhatian, itu hanya akan menarik gelombang niat membunuh, dan tidak akan pernah ada hari istirahat. Desir-desir, pada saat ini, di udara utara kota kuno Datong, gelombang besar biksu dengan cepat melewati udara. Kecepatan mereka sangat cepat dan aura mereka kuat, menyebabkan ledakan seru di tanah. Apa yang akan mereka lakukan? Mengapa begitu banyak biksu yang dikirim bersama? Mereka datang dari utara, lihat kostum mereka, sepertinya adalah biksu dari keluarga Sinan. Ya, para biksu dari keluarga Sinan itu. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Buruan saksikan keseruannya. Keluarga Sinan mengirimkan lebih dari 200 anggota keluarga kali ini. Pada saat yang sama, masih ada sekelompok besar budak rumah tangga yang harus diikuti. Kecepatan mereka sangat cepat, dan target mereka langsung berada di rumah tuan kota di area tengah. Tindakan keluarga Sinan pun menarik perhatian banyak orang yang lewat, bahkan banyak yang mengikutinya karena ingin mencari tahu. Segera, anggota keluarga Sinan mendekati rumah tuan kota. Melihat rumah tuan kota dari kejauhan, Sinan Qianli, yang terbang di depan, memiliki mata yang sangat dingin. Masuk akal jika keluarga mereka bergegas ke istana tuan kota dengan sangat kejam, itu jelas merupakan tindakan pemberontakan. Kalau mau online malah termasuk tindak pidana. Bagaimanapun, rumah tuan kota dikanonisasi oleh dinasti Genji, dan tuan adalah milik dinasti tersebut, melambangkan kekuatan dan martabat dinasti Genji. Tapi sekarang, Sinan sudah tidak bisa mengurus sebanyak itu lagi. Sinan Sin terluka parah di sana. Batu Kapur juga terbunuh di sana. Pasti ada yang salah dengan interior istana tuan kota. Dia menyerang sekarang, tidak bergegas ke rumah tuan kota, sebaliknya, dia membantu rumah tuan kota. Dengan alasan ini, dia tidak takut menyinggung keberadaan apapun. Di dalam keluarga Sinan, rumah belakang. Sinan Sin bangkit dari tempat tidur. Merindukan, seorang pelayan segera berlari ke depan. Aku juga ingin pergi ke rumah tuan kota. Aku ingin melihat kakek membunuh manusia bajingan itu. Sinan Sin meraung dengan mata merah, penuh kebencian. Setelah perawatan Sinan Qianli, luka-lukanya telah pulih dengan baik. Nona, Patriark mengaku, pelayan itu ingin mengatakan sesuatu. Tapi begitu dia bertemu dengan mata gila Sinan Sin, dia diam. Aku pergi sekarang, jangan hentikan aku, atau aku akan membunuhmu. Sinan berkata dengan dingin. Setelah berbicara, Sinan Sin keluar ruangan dengan cepat. Di luar, dia memanggil Celestial Falcon. Tertawa, Sinan Sin menginjak punggung Celestial Falcon, segera meninggalkan keluarga Sinan, dan terbang menuju rumah tuan kota. Wow, semakin dekat ke rumah tuan kota, kecepatan Sinan akan semakin cepat. Terlebih lagi, nafas di tubuhnya telah dikeluarkan secara tidak terkendali, dan tekanan spiritualnya luar biasa. Keluarga Sinan, apakah mereka menuju istana tuan kota? Apa yang akan mereka lakukan? Sepertinya sesuatu telah terjadi. Keluarga Sinan akan menyerang istana tuan kota. Tidak, bukankah hubungan antara keluarga Sinan dan istana tuan kota sangat harmonis? Bagaimana bisa tiba-tiba berbalik? Masih berisik sekali.
Tindakan diam-diam keluarga Sinan menyebabkan banyak diskusi. Desir, tak lama kemudian, Sinan Qianli pertama kali sampai di gerbang rumah Tuan Kota. Saat ini, gerbang istana Tuan Kota dibuka. Dua barisan penjaga muncul di kedua sisi gerbang. Mereka memandang Sinan Qianli, dan ada kepanikan serta ketakutan di mata mereka. Kemudian, mereka membungkuk bersama dan memberi isyarat. Para penjaga di kepala berteriak, "Kami sudah lama menunggu Patriark Sinan, silakan masuk." Melihat pemandangan ini, Sinan Qianli tampak murung dan mengerutkan kening. Kemudian, dia tidak ragu-ragu lagi, dan terbang tepat di atas gerbang. Adapun anggota keluarga di belakang, mereka semua mengikuti. Desir, 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 sekelompok besar biksu terbang di atas rumah Tuan Kota, yang merupakan pemandangan yang belum pernah muncul di tahun-tahun sebelumnya. Sinan Qianli melepaskan pengetahuan spiritualnya dan mencari keberadaan pihak lain. Segera, matanya basah kuyup, dia berbalik dan melihat ke timur. Lokasi itu adalah platform seni bela diri di rumah Tuan Kota. Saat ini, ada meja kopi di tengah platform seni bela diri yang besar. Sesosok sedang duduk di meja kopi, memegang secangkir teh di tangannya, dan meminumnya dengan santai. Itu adalah Fang Yu. Wow, Sinan Qianli segera bergegas menuju anjungan Yanwu. Momentumnya sangat mencengangkan, dan hembusan angin menyapu lokasi Fang Yu. Fang Yu duduk di tempat, masih dengan kaki erlang yang dimiringkan. Panggilan, angin bertiup, Fang Yu tetap tidak bergerak, dan meja di depannya juga tidak bergerak. Ekspresi Sinan Qianli sangat suram, dan dia berhenti sekitar 50 meter dari Fang Yu, menatap dengan merendahkan ke arah Fang Yu di udara. Segera, sekelompok anggota inti keluarga Sinan tiba satu demi satu. Mereka memandang Fang Yu yang duduk di tengah panggung seni bela diri sambil minum teh dengan ekspresi berbeda. Namun sebagian besar hati tersulut amarah. Ras manusia belaka, ras manusia biasa, berani menjadi sombong. Mereka semua terbunuh di depan mereka. Umat manusia ini bahkan berani duduk di sana dan minum teh tanpa melihat mereka. Ini adalah penghinaan, penghinaan total. Diremehkan oleh umat manusia, selama itu adalah ras surgawi yang normal, bahkan ras surgawi yang ditemukan di jalan, akan merasa malu dan kesal dari lubuk hati yang paling dalam. Kenapa dia, itu hanya ras manusia kelas 10, kenapa berani melakukan ini? Fang Yu menyesap teh panas dan menghela napas. Sejujurnya, sejak meninggalkan bumi, banyak hal telah berubah. Di ibu kota utara bumi, dia sering minum teh bersama Huaixu di paviliun di belakang gunung, dan hidup itu adalah kehidupan yang santai dan nyaman. Sudah waktunya untuk mendapatkan kembali perasaan sebelumnya, tapi sulit untuk mendapatkan kondisi seperti itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya. Setelah meminum secangkir teh di tangannya, dia berdiri dan melihat ke arah Sinan Qianli di depan, lebih dari 200 anggota keluarga sudah mengikutinya. Dilihat dari nafasnya, kekuatan keseluruhan kelompok biksu ini cukup bagus. Lebih dari 60% diantaranya berada di Climbing Wonderland, 30% berada di Virtual Wonderland, dan 10% berada di puncak Virtual Wonderland. Satu-satunya yang melepaskan nafas perih tumpul, adalah Sinan Qianli yang berdiri di garis depan. Ini seharusnya adalah patriark keluarga Sinan, Sinan Qianli. Fang Yu memandang Sinan Qianli dan sedikit menyipitkan matanya. Nafasnya seperti peri yang membosankan. Keadaan ini bisa dikatakan cukup baik. Hanya saja Fang Yu yang baru saja keluar dari alam suyuan telah bertarung melawan banyak pembudidaya di puncak Earth Immortal. Peri yang belak-belakan, sulit membangkitkan minatnya. Sebelum aku melakukannya, aku ingin kamu memberitahuku, identitas aslimu. Sinan Qianli menatap Fang Yu dan berkata dengan suara dingin. Identitas sebenarnya. Fang Yu mengangkat alisnya, lalu tersenyum tipis, dan menjawab, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Sebenarnya, namaku Fang Yu. Fang Yu. Sinan Qianli mengulangi nama itu satu kali. Kemudian, niat membunuh yang lebih mengerikan muncul di matanya. Kamu melukai hati Sinan dengan parah dan membunuh Limestone. Akun ini, kamu memiliki 10 nyawa murah, tidak cukup untuk membayarnya kembali. Sinan berkata dengan dingin, aku tidak akan membayarmu satupun dari itu. Fang Yu berkata dengan ringan, namun, aku masih mengagumimu karena mengirimkan seluruh keluarga untuk membalaskan dendam Sinan Xin. Tindakanmu ini akan meninggalkan nama Sinan Xin dalam sejarah. Menjadi seorang wanita yang berturut-turut menarik keluarga Yuanlong, rumah Tuan Kota, dan keluarga Sinan masuk ke dalam air,
prestasinya akan dirayakan oleh generasi mendatang, jadi selamat. Ledakan. Begitu ucapan ini keluar, nafas Sinan Qianli meledak. Begitu dia memimpin, anggota keluarga di belakang juga melepaskan napas. Boom! Lebih dari 200 napas dasar kultivasi dilepaskan bersamaan, dan momentumnya mengejutkan. Reiki saja sudah cukup untuk membuat orang meminum sepoci. Tapi Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Saat ini, di gedung di belakangnya, Zhong Huangdao menatap lurus ke sosok Fang Yu dengan ekspresi aneh di matanya. Dia sangat prihatin dengan pertempuran ini. Di satu sisi, dia tentu ingin keluarga Sinan menang dan menghukum Fang Yu. Dengan cara ini, dia bebas kembali. Namun di sisi lain, dia tidak menyangka Fang Yu akan dikalahkan oleh keluarga Sinan. Bahkan jika Sinan Qianli dipuji sebagai seorang jenius budidaya, sulit untuk menjadi lawan Fang Yu. Karena kekuatan Fang Yu yang ditunjukkan sebelumnya membuat Zhong Huangdao terkejut, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Fang Yu mengalahkan keluarga Sinan, maka itu akan membuktikan bahwa pilihannya sebelumnya benar. Bahkan meminta bantuan kepada ayahnya pun tidak ada gunanya. Keberadaan Fang Yu hanya dapat diatasi dengan keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kemampuan itu di kota kuno Chess. Dengan pemikiran seperti itu, mata Zhong Huangdao sangat menakjubkan, dan dia terlihat sangat fokus. Dia harus mengetahui proses dan hasil pertempuran ini. Ledakan. Di panggung seni bela diri, semburan cahaya melintas. Mata anggota keluarga Sinan penuh aura pembunuh. Ini adalah tamasya grup pertama mereka. Tujuannya tetaplah umat manusia. Fang Yu, kamu sudah kehilangan kesempatan untuk hidup. Sinan melayang ribuan mil di udara, menatap Fang Yu dengan saksama, dan cahaya biru melintas di sekujur tubuhnya. Angkat kepalamu, maka kamu bisa hidup lebih lama. Tetapi jika Anda mengangkat kepala, kami ras yang lebih tinggi, kami harus menginjak kepala Anda lagi. Umat manusia, berani mengguncang langit. Boom! Nada suara Sinan Qianli penuh dengan aura penghinaan dan pembunuhan, dan dia membalikkan telapak tangan kanannya ke bawah. Ledakan. Nafasnya meledak, dan energi sihir yang kuat meledak ke arah Fang Yu. Ledakan. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Tapi cincinnya rusak. Benar-benar lakukan. Keluarga Sinan, melakukannya di rumah tuan kota. Nafas ini, begitu kuat. Tampaknya Patriark Sinan Qianli telah melakukannya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu melakukannya di rumah tuan kota? Bisakah eksistensi seperti Sinan Qianli mendapatkan tangannya sendiri? Apa yang terjadi? Banyak pembudidaya surgawi telah melepaskan dewa mereka dan memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung di rumah tuan kota. Ada juga banyak anggota keluarga lain di kota kuno Chess, yang segera melaporkan situasi terkini kepada keluarga tersebut. Keluarga Sinan dan rumah tuan kota adalah dua kekuatan besar di kota kuno Datong. Rumah tuan kota mewakili kekuatan klan Yuan, dan keluarga Sinan juga tidak lemah, itu adalah cabang dari klan Sinan. Sinan Qianli bahkan dipanggil kembali oleh klan Sinan untuk bertemu. Dikabarkan seluruh klan Sinan akan segera kembali ke markas klan Sinan. Sekarang, Sinan Qianli membawa sekelompok besar anggota keluarga Sinan ke dalam rumah tuan kota. Terlepas dari apakah itu bertentangan dengan istana tuan kota atau tidak, tindakan itu sendiri sangat kontroversial dan menarik. Ini jelas merupakan peristiwa terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk sementara waktu, seluruh kota kuno Chess menjadi ramai. Sejumlah besar mata-mata keluarga berkumpul di rumah tuan kota. Di rumah tuan kota, tidak peduli itu Fang Yu atau Sinan Qianli, mereka bisa merasakan kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya terselubung di dalamnya. Namun tak satu pun dari mereka yang keberatan. Sinan Qianli ingin membunuh Fang Yu dalam tampilan penuh. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menjaga martabat keluarga Sinan, tapi juga mengejutkan keluarga lain. Lagi pula, dia sudah lama tidak bergerak. Di seluruh kota kuno Chess, kecuali dirinya sendiri, tidak ada yang mengetahui kekuatannya. Ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan otot. Fang Yu, kamu sendiri yang membuat panggung ini, tapi hari ini, aku akan menjadikannya makamu. Sinan Qianli berkata dengan mata dingin, hanya saja manusia tidak pantas memiliki kuburan. Kamu benar-benar membosankan. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah, jangan kentut di sana. Fang Yu mengangkat kepalanya dan mencibir, aku hanya memberimu kesempatan untuk menyerang 2 kali. Baru saja, kamu telah melakukan 1 serangan, dan hanya tersisa 1.
Kesempatan berikutnya. Mendengar ini, wajah Sinan Qianli berubah sedikit, dan hatinya terguncang. Segera, kemarahan yang mengerikan muncul dari dadanya. Tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Belum pernah ada. Umat manusia ini harus dibunuh, dia sendiri yang harus membunuhnya. Bum bum bum. Sinan Qianli membuka tangannya. Nafas peri tumpul dilepaskan sepenuhnya. Dun Xian. Sinan Qianli memang telah memasuki ranah Dul Xian. Ya, levelnya sama dengan Tuan Kota, bahkan mungkin lebih tinggi. Nafasnya terlalu kuat, pantas menjadi jenius budidaya yang langka, tak heran klan Sinan ingin mengingat semua cabangnya. Banyak biksu surgawi yang memperhatikan perang ini berseru. Kekuatan dan Xian, ditempatkan di kota berukuran sedang seperti ini, dapat dianggap sebagai eksistensi terbaik. Saat Sinan Qianli masih muda, keluarga Sinan bukanlah apa-apa. Namun kini, keluarga Sinan telah menjadi keluarga teratas di kota kuno Datong, dan mereka memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh, langsung meninggalkan kota kuno Datong, kembali ke keluarga besar Sinan, dan menjadi yang teratas sesungguhnya, keluarga. Semua ini adalah penghargaan dari Sinan Qianli. Justru karena itulah Sinan menjadi terkenal dan menjadi contoh positif yang sangat baik. 5 lampu. Sinan Qianli menyilangkan telapak tangan di depannya. Cahaya bersinar di telapak tangannya, dan 5 sinar cahaya itu sangat menyilaukan. Ledakan, tangannya tidak bergerak, tetapi ketika cahaya itu mekar, cahaya yang sama tiba-tiba muncul di bawah Fang Yu. Ini adalah segel, anjing laut Perancis yang sangat agresif. Di saat yang sama, Fan Eng meledak dan mengenai Fang Yu. Cahaya keemasan menyala di tubuh Fang Yu. Memanggil, sosoknya melintas, dan langsung menghilang di tempatnya. Membunuh. Sinan Qianli membuka telapak tangannya dan membuka tangannya. Om. Sinan Qianli sepertinya menjadi pusat sumber cahaya. Berfokus padanya, tembakan satu demi satu energi sihir. Dan hukum ini dapat memancarkan cahaya warna-warni kembali. Boom. Intensitas setiap pukulan sangat mengkhawatirkan, dan suara ledakan yang dihasilkan sangat mengejutkan. Bank panjang cincin itu rusak dalam jumlah besar. Beberapa bangunan di kejauhan dibombardir, dan semuanya meledak dalam sekejap. Dan frekuensi ledakan energi sihir sangat tinggi. Senang rasanya berada di benua Yunyu. Kamu tidak perlu menyisihkan aura di tubuhmu sama sekali. Jika kamu meletakkannya di alam Suyuan di mana tidak ada aura langit dan bumi di masa lalu, kamu harus mempertimbangkan apakah ada gunanya terbang dengan Qi. Sosok Fang Yu berkedip-kedip di udara, menghindari lewati setiap ledakan energi sihir. Pada saat yang sama, dia mendekati tubuh Sinan Qianli. Namun semakin dekat, semakin tinggi frekuensi energi sihir yang diledakkan, dan semakin sulit untuk dihindari. Saat ini, rumah Tuan Kota sudah berantakan. Kamu melakukan sabotase. Sepertinya kamu sudah lama menyimpan dendam terhadap istana Tuan Kota. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Saat ini, dia hanya berjarak 50 meter dari Sinan. Itu terlalu kuat. Nafas dan keterampilan Patriark Sinan telah mencapai puncak. Dia mungkin lebih kuat dari penguasa kota. Saya tidak tahu apa yang akan dirasakan keluarga Tianwu dan Tujia Timur ketika mereka melihat. Setiap ledakan Fan Eng mengandung kekuatan penghancur. Apakah ini kekuatannya dari Blood Immortal? Swiss. Saat ini, Sinan Xin yang mengendarai Celestial Falcon telah tiba. Sinan Leng di depan menyadari kedatangannya dan segera terbang ke depan. Kak, kenapa kamu ada di sini? Di sini berbahaya, kata Sinan Leng. Aku akan melihat dengan mataku sendiri bahwa dewa manusia dibunuh oleh kakek. Sinan berkata dengan dingin, jika aku tidak bisa melihatnya, aku tidak akan pernah bahagia. Ya, tapi kamu perlu mundur sedikit. Sekarang terlalu adil untuk merapal mantra, berbahaya di sini. Sinan Leng membawa Sinan Xin kembali. Saat ini, seluruh anggota keluarga Sinan telah mundur ke posisi yang lebih aman. Mereka membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan mantra yang diucapkan oleh patriark mereka. Dunia telah berubah warna, dan seluruh istana Tuan Kota telah hancur berantakan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Sinan Qianli tidak melakukan tembakan apapun selama bertahun-tahun, jadi mereka, anggota keluarga Sinan, tidak mengetahui sejauh mana kultivasi tuannya. Saya melihat hari ini, itu sangat kuat. Terlebih lagi, dia masih menggunakan mantranya di bawah fokus banyak mata. Hal ini membuat banyak anggota keluarga Sinan merasa sangat bangga, punggung mereka tegak, dan mereka sangat bersemangat. Jangan khawatir, Kak,
kakek sendiri yang menembak, suku manusia itu niscaya akan mati. Kata Sinan Leng, aku akan mengupasnya, mencabik-cabiknya, dan kemudian memukulnya hingga jatuh. Sinan berkata dengan suara dingin dengan cahaya yang tajam di dalam hatinya. Kakak bisa melakukan apapun yang dia mau, jangan menunggu terlalu lama. Sinan Leng melihat cincin di depan dan mencibir. Bang, bang, bang. Sinan Qianli terus melepaskan 5 segel cahaya. Pada saat ini, tanda besar 5 cahaya muncul di langit. Di rumah Tuan Kota, banyak tanah rusak, dan setiap bangunan hancur berkeping-keping, hanya menyisakan lubang besar. Zhong Huangdao menyaksikan pertempuran di belakang, jantungnya berdarah. Tanah dan bangunan telah dipulihkan dengan baik. Tapi senjata ajaib, pil roh, dan sebagainya yang hancur di dalamnya tidak dapat dipulihkan. Ledakan. Tiba-tiba, energi sihir meledak ke arah Zhong Huangdao. Wajah Zhong Huangdao berubah drastis, dan dia segera mengubah keterampilan tubuhnya dan keluar dari gedung ini. Ledakan. Akibat ledakan yang keras, bangunan tersebut pun ikut hancur. Pada saat ini, Sinan Qianli masih mengeluarkan berbagai energi magis, dan auranya menjadi semakin kuat. Wow, Fang Yu hanya berjarak 20 meter dari Sinan yang jaraknya ribuan mil. Sinan Qianli melihat Fang Yu, matanya melebar, mulutnya terbuka, dan dia tersenyum, kamu tidak bisa mendekatiku. Di sela-sela kata-katanya, dia meledakkan selusin kekuatan sihir ke arah depan satu demi satu. Bum-bum, terdengar suara teredam. Sinan Qianli menatap ke depan dengan cermat. Lalu, wajahnya berubah, karena Fang Yu tidak lagi berada di posisi itu. Memanggil, udara dingin muncul dari belakang. Ledakan, Sinan Qianli juga meledakkan energi sihir di belakangnya. Engah, lengan Fang Yu diblokir, dan kekuatan sihir ini tersebar secara paksa. Saat ini, tangan kirinya sudah memegang pedang giok putih. Kudengar Sinan Sin kesayanganmu sangat menyukai pedang ini. Suara Fang Yu keluar dari telinga Sinan Qianli, dia juga ada di sini sekarang. Kamu bilang aku menebasmu dengan pedang ini. Matilah aku. Sinan Qianli memanfaatkan kesempatan Fang Yu untuk berbicara, dan tiba-tiba berbalik, dan telapak tangan kanan yang telah memadatkan segel 5 cahaya menghantam dada Fang Yu. Mata Fang Yu berbinar, dan dia tiba-tiba mengangkat pedang giok putih di tangannya. Dia menggunakan pedangnya untuk memblokir telapak tangan ini. Ledakan, suara keras, cahayanya mekar, kekuatannya menyebar. Ada seruan seru di sekitar. Bahkan anggota keluarga Sinan yang telah mundur relatif jauh pun terpengaruh oleh ledakan Fa yang tiba-tiba. Telapak tangan bagian depan, akankah kakek langsung menghancurkan hewan dasar manusia itu? Sinan Sin bertanya dengan cemberut. Dia tidak ingin Fang Yu mati seperti ini. Dia secara pribadi harus menggagalkan tulangnya dan membakar abunya. Dia terlalu dekat, bahkan jika dia tidak meledak, tubuhnya akan hancur. Kematian seperti ini sudah cukup buruk, saudari. Sinan Leng tersenyum dari samping, aku benar-benar tidak meninggalkan seluruh tubuh untukmu, bukankah begitu? Marah, Tai Gong terlalu kuat, di luar imajinasi kita. Sinan Sin cemberut, tidak terlalu senang. Saat ini, cahaya di depan perlahan menghilang. Membaca www.ukansu.com. Ledakan, terjadi ledakan lagi. Diiringi teriakan. Dari suaranya, sepertinya itu suara Sinan Qianli. Di saat yang sama, nafas milik Sinan Qianli terpotong menjadi 2, langsung terbelah 2. Tak satu pun anggota keluarga Sinan bereaksi terhadap situasi mendadak ini. Sampai cahayanya benar-benar hilang, mereka bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan. Saya melihat Sinan Qianli, hanya tubuh bagian atas yang masih tergantung di langit. Tubuh bagian bawahnya, dari posisi di bawah pinggang, telah menghilang. Banyak darah menetes. Melihat pemandangan ini, lebih dari 200 anggota keluarga Sinan, termasuk Sinan Sin dan Sinan Leng, semuanya tercengang saat itu juga. Mereka hanya merasa jantung mereka akan meledak, kekuatan mereka dikosongkan, dan anggota tubuh mereka terasa dingin. Di pinggiran luar, para biksu klan surgawi yang menyaksikan pertempuran dengan kesadaran ilahi memiliki mata terbuka lebar, dan mata mereka penuh dengan keajaiban. Ini, Zhong Huangdao, juga tercengang. Pada saat ini, penonton terdiam. Di depan Sinan Qianli, Fang Yu memegang pedang giok putih. Pada saat ini, pedang Dewa Giok Putih melepaskan semburan aura pedang yang keras, dan aura darah pada bilahnya menyebar dengan cepat. Mata Sinan Qianli membelalak, menatap Fang Yu di depannya,
mulutnya yang berlumuran darah bergerak, tetapi dia tidak dapat berbicara. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, meraih kepala Sinan Qianli, dan mengangkatnya ke hadapannya. Kubilang, aku hanya akan memberimu 2 kesempatan. Sekarang, kamu tidak punya kesempatan. Mulut Fang Yu mencibir, mencengkeram Sinan Qianli, yang hanya bagian atas tubuhnya, dan berbalik ke arah sekelompok anggota keluarga Sinan. Apa? Banyak anggota yang gemetar ketakutan dan berteriak. Ekspresi Sinan Xin dan Sinan Leng sangat pucat. Ia berpikir hidupnya harus berjalan lancar, dan semua yang diinginkannya bisa tercapai. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Sinan Leng berada tepat di samping Sinan Xin, wajahnya juga pucat, bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kalian cukup pandai bersembunyi lebih awal. Fang Yu memandang Sinan Xin dan Sinan Leng. Ah, aku tidak ingin mati. Sinan Leng tiba-tiba berteriak, lalu melepaskan kekuatan seluruh tubuhnya, berbalik dan lari kembali. Dia tidak lagi peduli pada Sinan Xin, dia juga tidak ingin peduli pada Sinan Xin. Di saat hidup dan mati, dia hanya ingin bertahan hidup. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia masih memiliki banyak kesempatan, dan dia masih ingin menjadi penerus keluarga Sinan. Dia tidak bisa mati di sini. Boom! Sinan Leng bergegas ke arah belakang, sangat cepat. Sinan Xin kembali sadar, dan segera melambai dengan tergesa-gesa. Falcon, selamatkan aku. Sinan Xin menangis. Tertawa, Celestial Falcon terbang keluar dari samping, dan membelah ke arah Sinan Xin. Wow! Setelah beberapa saat, Celestial Falcon menerima Sinan Xin, dan kemudian melarikan diri ke arah lain. 2 anggota inti keluarga Sinan yang tersisa, satu menghadap ke timur dan yang lainnya menghadap ke barat, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Fang Yu masih berdiri diam, tidak bergerak, seolah menyerah untuk mengejar. Setelah beberapa saat, kakak beradik itu telah melarikan diri ratusan meter jauhnya. Fang Yu tiba-tiba mengangkat jarinya, menghadap ke arah mana Sinan Leng melarikan diri. Ledakan, cahaya ungu menyala di ujung jari, dan energi sihir cahaya ungu seperti panah langsung meledak. Memanggil, anak panah ungu itu melesat dengan cepat, dan berhasil menyusul Sinan Leng dalam sekejap. Sinan Leng Yuan mengira dia punya kesempatan untuk lepas dari kelahiran, jadi dia sedikit santai. Ledakan, namun sedetik berikutnya, panah ungu itu mengenai punggungnya. Bang Long, tubuh Sinan Leng meledak di udara, dan darah berceceran kemana-mana. Cepat, lebih cepat, lebih cepat. Sinan Xin terus menginjak punggung Tianxian Falcon dengan kakinya, dengan cemas. Dia penuh air mata dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin bertahan hidup, dia tidak ingin mati. Fang Yu berbalik, menghadap ke arah pelarian Sinan Xin, kilatan cahaya melintas di matanya. Bas, sebuah portal tiba-tiba muncul di depan arah di mana Sinan Xin melarikan diri dengan cepat. Sinan Xin dan Celestial Falcon tidak punya waktu untuk menghindar, jadi mereka bergegas masuk. Wow, melewati portal, Sinan Xin dan Celestial Falcon kembali ke wajah Fang Yu. Dan jaraknya kurang dari 10 meter. Oh, Sinan Xin terkejut dan jatuh langsung dari belakang Celestial Falcon. Celestial Falcon mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Pada saat ini, bahkan tunggangan tersebut meninggalkan Sinan Xin. Sinan Xin jatuh dari udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Fang Yu turun perlahan, mendarat di depan Sinan Xin. Sinan Xin memandang Fang Yu di depannya, giginya terus-menerus berkelahi. Ada keheningan di sekitar. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan dia sangat ketakutan hingga hampir mati lemas. Lepaskan aku, tolong lepaskan aku. Sinan Xin berlutut di tanah dan menangis. Dia menatap Fang Yu, wajahnya penuh air mata, dan memohon belas kasihan, aku akan menjadi sapi dan kuda untukmu, dan kamu akan melepaskanku. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia melakukan apa saja. Sinan menangis sedih, matanya merah dan bengkak, dan wajahnya pucat. Seluruh rumah tuan kota sunyi, dan tidak ada jawaban. Fang Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, memandang Sinan Xin, dan berkata dengan lemah, umat manusia biasa telah lama dipermainkan olehmu, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Biarkan aku pergi, teriak Sinan Xin, aku tidak ingin mati. Belakangan ini, dia telah membayangkan berkali-kali bahwa Fang Yu akan berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Pada saat itu,
dia pasti akan memperlakukan Fang Yu dengan cara yang paling kejam, membuat Fang Yu tidak dapat bertahan atau mati. Tapi dia tidak bisa memikirkannya, adegan ini memang muncul, tapi topiknya diubah. Pada saat ini, dia berlutut di depan Fang Yu dan menangis dengan sedihnya minta ampun. Dan di belakangnya ada mayat lebih dari 200 anggota keluarganya, termasuk kartu truf terbesarnya. Perusahaan Tainan Qianli. Pada saat ini, Sinan Xin menyadari bahwa malapetaka akan segera terjadi. Fang Yu berdiri di sana, memandang Sinan Xin yang menangis dengan sedihnya, tidak ada gejolak di hatinya. Setelah memikirkannya, dia berbalik dan melihat ke arah Zhong Huangdao tidak jauh di belakang. Kemarilah, kata Fang Yu. Saat ini, Zhong Huangdao masih sangat terkejut. Dia telah memikirkan tentang Fang Yu yang bisa berurusan dengan keluarga Sinan. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ditangani seperti ini. Seluruh keluarga Sinan dibunuh seketika oleh Fang Yu. Termasuk Sinan Qianli yang sudah lama terkenal. Sama seperti Fang Yu yang memenggal kepala Yuan Longyun dan keluarganya yang menjadi budak di jalan. Itu sangat mudah. Mendengar kata-kata Fang Yu, tubuh Zhong Huangdao terkejut. Tidak peduli di mana dia berani mengabaikannya, dia segera terbang ke depan dan mendarat di samping Fang Yu. Apakah menurutmu dia harus membunuh? Fang Yu bertanya sambil menatap Zhong Huangdao. Zhong Huangdao menunduk dan menatap Sinan Xin yang sedang berlutut di tanah. Saudara Zhong, selamatkan aku. Kamu selamatkan aku. Aku bersedia bersamamu. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan menjadi pendamping Taomu di masa depan, kami. Sinan Xin sepertinya melihat harapan dan segera memeluk Zhong Huangdao. Kaki, menangis keras. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat tampilan yang menyedihkan karena dia tahu bahwa Zhong Huangdao sangat menyukainya. Dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saudara Zhong, selamatkan aku, teriak Sinan Xin. Pada saat ini, Zhong Huangdao memandang Sinan Xin, dan cahaya terang tiba-tiba muncul di matanya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke Sinan Xin di bawah kakinya. Ledakan, dengan suara keras, tanah tempat Sinan berada diledakkan menjadi sebuah lubang. Dan suara serta nafas Sinan Xin tiba-tiba berhenti. Sinan Xin, tidak ada tulang yang tersisa, dan dia mati total. Melihat adegan ini, Fang Yu di samping sedikit terkejut. Dia masih berpikir, setelah beberapa saat, dia akan membunuh Sinan Xin dengan pedang. Tapi saya tidak menyangka Zhong Huangdao muncul dengan telapak tangan dan langsung membunuh Sinan Xin. Masih banyak kultivator surgawi yang menyaksikan dengan kesadaran ilahi, bukankah pantas bagi Anda untuk melakukan tindakan seperti itu? Fang Yu memandang Zhong Huangdao dan bertanya, klan surgawi itu tidak bisa menyelamatkan hidupku, mengapa aku harus peduli dengan pandangan mereka? Zhong Huangdao berkata dengan dingin, adapun Sinan Xin, dia seharusnya mati. Kata-kata ini membuat mata Fang Yu bergerak sedikit ketika dia melihat ke arah Zhong Huangdao. Dan pada saat ini, berbagai ras surgawi di sekitar dan mata-mata dari setiap keluarga yang menyaksikan pertempuran dengan kesadaran spiritual mereka, baru kemudian sadar kembali. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa, keluarga Sinan telah hancur total. Semua dimusnahkan oleh umat manusia. Sinan Qianli yang terkenal di masa lalu di kota kuno Datong, menantu perempuan Sinan Xin, dan calon kepala keluarga Sinan, Sinan Leng, meninggal satu persatu di depan mereka, dan meninggal di sebuah cara yang sangat menyedihkan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Seluruh proses telah berdampak pada hati para biksu klan surgawi ini, sangat besar. Mereka sama-sama takut, karena, yang melakukan semua ini, adalah ras manusia.